dan saya Devina Ciputri. Kali ini aku pengen tahu gimana sih tanggapan warga mengenai rem darurat PSBB yang ada di Jakarta. Langsung aja kita tanya-tanya satu persatu gimana tanggapan mereka, apa yang mereka rasakan gitu ya. Cus, kita langsung tanya nih ya. Di sini ada orang-orang jual kopi, minuman-minuman gitu. Aku mau sedikit beli-beli minuman juga ya. Oke, kita beli minuman. Pak, permisi. Ini yang jualannya? Oh ya. Ntar ya, kita beli minuman dong. Udah lama Pak jualan sini? Jualan? Udah 6 tahun. 6 tahun. Pak, saya mau tanya, kalau ini kan Jakarta tuh mau rem darurat ya? Ya. Tanggapan Bapak gimana mengenai rem darurat Jakarta? Ya, bebain aja lah. Harusnya buat makan cari buat keluarga. Gimana? Buat keluarga. Buat keluarga? Iya. Nah, nanti kalau misalnya rem darurat itu Bapak nggak boleh keluar gimana tuh? Ya tetap aja saya keluar, Pak. Kenapa? Soalnya nggak ada yang duit makan, buat bayar kontrakan nggak ada soalnya. Nggak ada ya? Nggak takut corona, Pak? Nggak. Nggak? Lebih takut nggak makan ya, Pak ya? Lebih takut yang maha kuasa saya. Oh, iya betul. Lebih takut yang maha kuasa ya? Iya, saya udah pasrah Pak kehidupan saya. Udah pasrah. Daripada saya nggak makan anak saya, mau berasnya ada, cuman beli ikannya ini mau bayar kontrakan, beli apain? Terus tanggapan Bapak mengenai nanti hari Senin nih, 14 September, Iya. mau rem darurat Jakarta mengenai PSBB gimana Pak? Ya itu mah terserah dia. Mau beli apaan, lockdown juga terserah. Tapi saya tetap jualan pokoknya saya itu. Oke, jadi dengan Bapak siapa nih? Bapak Ipul. Bapak Ipul. Jadi Bapak Ipul mengenai tanggapan PSBB, walaupun dilarang, Pak Ipul nggak takut. Kenapa? Karena beliau mencari nafkah untuk makan. Jadi dia nggak takut sama corona, bukan nggak takut sama corona, tapi lebih takut sama yang maha kuasa. Iya. Ya kalau ada uang ya lebih baik di rumah ya Pak, betul? Iya, kitanya nggak hidupannya nggak ada uang soalnya Pak. Karena nggak ada uang, karena kebutuhan hidup ya Pak ya? Kebutuhan hidup buat makan, Buat mati makan. corona, ntar mati kelaparan kalau begini. Kalau misalnya disubsidi sama pemerintah dikasih sembako tiap hari, is oke ya Pak ya? Kalau nggak dikasih tiap hari duit nggak apa-apa. Ini kan buat bayar kontrakan nggak ada saya. Halo, dengan Bapak siapa? Pak Mansur. Pak Mansur. Pak, saya mau nanya boleh nggak? Boleh. Boleh duduk aja nggak apa-apa mungkin. Di mana ya? Sini aja. Bapak hadap sini kali. Oke. Pak, Jakarta tuh kan tiba-tiba ada rem darurat ya mengenai PSBB. Gimana tanggapan Bapak? Maaf ya. Nah, tanggapannya ya memang bagus ya untuk mengurangi terjangkitnya corona ya. Ya. Karena kadang-kadang tuh faktor manusianya Kenapa ya, Pak? suka mengabaikan, suruh pakai masker pamannya kan, suruh jangan keluar nggak perlu kan. Tapi kalau untuk kita ini sebagai pekerja harian macam tukang kopi saya ya nggak bisa. Kita kan kebutuhan hidup sehari-hari harus terpenuhi. Nah, ini kebijakan pemerintah ini sekarang kan benar-benar mau di PSBB ya, kayak berskala besar gitu. Ya. Nggak boleh keluar, harus kerja dari rumah. Ya. Terus apa lagi ya? Kerja dari rumah, pokoknya aktivitas semuanya dari rumah, ibadah dari rumah, usahain. Tapi kalau Gojek kerja dari rumah seperti apa, betul nggak? Makanya Nggak bisa siapa gitu ya. yang memberikan makan atau uangnya, ya kan? Dengan kita sehari aja kalau nggak ada ini aja dari pagi dari jam 9 pagi saya kan hanya paket, orang nggak pernah dapat, baru 4. Oke. Jadi kalau menurut Bapak tanggapan atau yang ingin Bapak ungkapkan selama corona ini seperti apa Pak? Ya bagaimana ya, makin susah lah, nggak kayak dulu gitu sebelum corona. Gampang, ada dapat order juga gampang, cari uangnya gitu gampang. Sekarang kalau kita nggak muter nol,
kayak nongkrong aja kayak anak gini. Seharian Bapak di luar ya? Di luar seharian dari jam 9 sampai jam 8 malam. Misi Pak, ganggu. Mau tanya-tanya dong sebentar. Sekarang kan Jakarta itu mau rem dadakan ya, PSBB rem dadakan. Iya. Nah, kalau menurut para Gojek gimana nih reaksinya atau apa sih yang ingin kalian katakan? Mungkin kalau saya mewakili anak-anak Gojek Ya, yang ada di sini, baik. mungkin ada kan dari sistem Gojeknya ada Maaf ya Pak. ya yang dinonaktifkan, yaitu kayak layanan goret. Mungkin dampaknya nanti ke teman-teman yang mungkin sering bawa penumpang, mungkin bakal pendapatannya akan berkurang gitu kan. Tapi sebagian kita juga ada sih yang bawa layanan lain kayak makanan, antar makanan, atau mungkin juga ada yang bawa antar paket kayak gitu sih Mbak. Kemungkinan sih nanti kita lebih fokusnya ke antar makanan aja mungkin sama Langsung fokus ke antar makanan. Bapak sama sekarang paket, masih antar ya. orang? Untuk antar orang sekarang Bapak aja udah sekarang mulai apa? berkurang sih. Nggak, Bapak sekarang masih antar orang atau makanan kita. masih makanan? Ya lebih ke makanan. Nah, kalau misalnya nanti semua Gojek yang antar orang jadi antar makanan, jadi makin berkurang dong. Tentu ya persaingannya makin banyak Iya sih Mbak. kan? Iya, tentu akan berkurang. Mungkin itu aja sih mungkin kalau dari kebijakan. Sama mungkin nanti maksudnya kita juga sistem pengantarannya mungkin sedikit lebih sulit lagi karena kan protokol kesehatan juga harus lebih diperhatiin lagi. Kayak misalnya kita masuk komplek nggak bisa langsung ketemu customernya, paling proses penitipannya. Apa sih yang paling dikhawatirkan selama rem dadakan gitu? Mungkin kita juga sempat ngerasain waktu PSBB tahap pertama itu, untuk awal-awalnya seperti orderan itu emang karena mungkin jadi hanya ada beberapa layanan tertentu, driver makin sulit untuk mendapatkan orderan sih. Gitu, ya. Oke deh, baik, makasih banyak. Dan Bapak siapa tadi? Saya lupa. Suyandi. Oh, dengan Bapak Suyandi. Makasih ya Pak ya Oh, atas iya, oke. waktunya. Maaf. Pak, kita ada masker. Oh, iya. Makasih, Mbak. ya. Kali ini aku mau menanyakan tanggapan warga mengenai rem darurat yang ada di Jakarta. Langsung aja kita tanya langsung ya, beberapa orang di sini, saya pengen tahu. Pak, oh lagi ganggu nggak Pak? Saya mau nanya-nanya boleh nggak? Kenapa Pak, saya lagi di orderan? Oh, enggak, sebentar aja sih Pak. Oh, sekarang kan Jakarta mau ada namanya rem darurat Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai rem darurat? Bapak kan sebagai Gojek ya? Gojek ambil penumpang atau paketan Pak? Semuanya. Oh, semuanya. Pengen tahu dong gimana tanggapan Bapak mengenai rem darurat yang ada di Jakarta? Rem darurat itu kayak COVID gitu ya? Iya. Ya kalau menurut saya sih kalau udah, apalagi sekarang besok udah mulai masa PSBB lagi ya. Iya. Ya menurut tanggapan saya itu lebih berat lagi buat para driver-driver yang nyari nafkah buat keluarganya gitu Mbak. Sebelum PSBB aja udah berat, apalagi kalau udah PSBB lagi. Gitu. Apa yang Bapak takutkan gitu nanti kalau hari Senin dimulai benar-benar PSBB dilakukan yang kedua kalinya? Ya banyak sih Mbak yang ditakutinnya. Kalau misalkan nanti pulang kagak bawa duit gimana? Oke. Ya udah Pak, makasih atas waktunya ya. Nah, kita tanya yang lainnya. Ini kali ya. Permisi Pak. Kalau aku boleh nanya-nanya bentar nggak Pak? Boleh Pak. Sekarang kan Jakarta mau melakukan rem darurat atau PSBB ya hari Senin. Gimana sih tanggapan Bapak sebagai Gojek? Sebagai Gojek saya merasa keberatan ya Kak. Kalau Kenapa? soalnya kan ini kan dari pemerintah kan suruh
kendaraan kan dibatasin ya. Ya. Segala itunya tuh perjalanan apa tuh aktivitasnya tuh. Ya bagi saya rasa sih berat untuk itunya tuh. Untuk mencari sehari-harinya tuh, Kak. Bapak saat ini sebagai Gojeknya bawa barang, antar barang atau orang? Kalau aku sih apa aja, Kak. Bisa apa aja ya? Iya. Maaf, dari tadi kita bicara belum tahu namanya. Nama Bapak siapa? Oki. Oh ya. Terus Pak Oki, sejauh ini apa sih yang paling ditakutin banget buat tanggal 14 September? Ya takut apa ya? Orderannya tuh menurun, Kak. Terus bisa nggak bawa uang gitu ya? Iya, pulang? buat Rumah sekarang masih ngontrak atau udah punya sendiri? kontrak masih, Kak. Kontrak. Iya. Takutnya nggak bisa bayar kontrakan, betul ya? Pak? Iya benar. Oke, makasih banyak atas waktunya ya Iya, Pak iya. ya. Kita tanya yang lain ya. Jadi dari tadi sebenarnya mereka sangat keberatan dan hal yang paling ditakutkan nomor satu adalah takut nggak dapat uang karena mereka sebagian besar rumahnya masih ngontrak seperti itu. Bentar guys, ada bapak yang kita tanya-tanya bentar ya. Halo Pak, selamat sore Pak, saya Devina Ciputri mau tanya-tanya Bapak sebentar, boleh nggak Pak? Iya. Boleh ya? Permisi ya Pak ya. Iya. Dengan Bapak siapa? Pak Muarifin. Muarifin. Pak, saya mau nanya, sekarang ini kan mau direncanakan rem darurat di Jakarta, yaitu PSBB. Gimana sih tanggapan Bapak? Sebagai Gojek ya, Bapak Gojek kan? Sebetulnya secara tidak langsung sih nggak setuju gitu, cuman ya gimana lagi gitu kan. Sedangkan yang kemarin dari bulan Maret sampai sekarang aja antar ojek online aja berasa benar gitu. Pendapatan sehari itu paling 70-80 ribu, sedangkan anak istri makan apa gitu. Sedangkan kayak pemerintah, ibaratnya negara kurang gimana sih, kurang mendukung gitu loh. Kalau emang mau ngikutin kebijakan PSBB itu harusnya, oh ya kayak kita listrik, namanya orang di rumah semua kan semuanya pada naik semua, air juga gitu loh. Soalnya keberatan bener gitu loh. Cuman ya bagaimana lagi. Bapak sekarang ini Gojek antar barang atau orang? Ini food. Food ya? Iya. Tapi tetap ya, nanti kalau misalnya yang semuanya Gojek yang antar orang, semua beralih ke food, berarti makin sedikit ya Pak? Ya, sekarang kan gini Bu, misalnya udah di PSBB lagi ya kan, otomatis pendapatan pasti berkurang. Yang namanya biasa bawa penumpang, sekarang orang kantor udah seandainya nggak boleh lagi gitu, otomatis nambah berkurang lagi. Bapak sampai saat ini masih ngontrak atau punya rumah sendiri? Ya punya rumah sendiri, Tapi cuman tetap kan ya, beratnya itu di air sama listrik gitu loh. Oke. Iya. Yaudah. Makasih banyak atas waktunya Bapak ya. Iya, sama-sama, Semoga sehat Ibu. selalu ya Bapak ya. Amin. Ini sedikit ada masker Oh, ya iya. Pak ya, buat ganti-ganti mungkin. Iya. Kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Selamat sore Bapak. Ya, Pak, saya Devina Ciputri. Saya pengen tanya-tanya sama Bapak sebentar, boleh nggak? Ya, tanya apa? Di Jakarta ini kan mau mengadakan rem darurat atau PSBB ya Pak ya. Ya. Bapak kan sebagai apa nih ya, supir bajai ya. Itu berarti transportasi umum, ya kan? Ya, terus. Nah, gimana perasaan Bapak mengenai PSBB ini? Ya terus terang aja terganggu ya pendapatan seharinya gitu. Orang sekarang situasi udah kayak gini aja udah terganggu banget, udah mengurangi omset yang jelas gitu. Apalagi nanti kalau sampai jadi apa itu PSBB. Ya. Jadi jelas lah. Nah, Bapak kan di sini antar penumpang nih. Ya. Selama Covid berarti udah berkurang banget ya Pak ya? Udah berkurang banget. Apalagi tambah PSBB seperti apa nantinya ya? Iya nggak tahu nanti kira-kira bisa
narik atau enggak gitu. Pendapatan yang jelas udah ini sangat berkurang. sangat berkurang. Bapak saat ini masih ngontrak atau punya rumah sendiri? Masih ngontrak, Bu. Masih ngontrak. Iya. Ditakutkan nggak bisa bayar kontrakan, betul Pak ya? Yang jelas yang udah banyak yang telat karena udah pulang kampung dulu, jadi belum sempat bayar juga. Sekarang mau ditambahin begini lagi, ya lebih repot lagi. Jadi selama COVID ini ada penunggakan bayaran ya Pak ya? Ada penunggakan bayaran karena berkurangnya customer atau penumpang. Iya. Nah, omsetnya yang jelas udah nggak kayak dulu udah. Berharap sih setelah 6 bulan ini pengennya normal, tapi malah dilakukan PSBB kembali ya Pak ya? Iya, makin gitu. drop lagi ya Pak ya? Iya. Oke, makasih banyak atas waktunya Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Amin. Dengan Pak Amin, amin. Ya, makasih banyak atas waktunya. Bapak pakai masker buat ganti-ganti. Terima kasih ya Pak ya. Sehat selalu. Mudah rezekinya Pak ya. Next. Jadi guys, kita udah wawancara atau tanya beberapa orang mengenai rem darurat yang akan dilaksanakan di Jakarta. Video ini nggak bermaksud apapun, aku hanya ingin tahu gimana sih perasaan seorang atau menanggapi rem darurat ini seperti apa yang mereka khawatirkan atau apa yang mereka butuhkan. Saya hanya ingin tahu. Dan tadi beberapa orang, terus mereka jawab dan kesimpulannya adalah mereka takut tidak mendapatkan uang. Kenapa? Karena tidak bisa makan, tidak bisa bayar kontrakan, tidak bisa menghidupin keluarga mereka. Hanya itu yang mereka takutkan. Bahkan kalau dibandingkan, mereka lebih takut tidak makan dibanding corona. Jadi mereka masih rela untuk pergi keluar dibanding diam di rumah. Kenapa? Karena kalau mereka keluar mungkin mereka mati sendiri. Kalau mereka nggak keluar, mati bersama atau dengan keluarga mereka karena tidak bisa makan. Tapi pemerintah pun ingin rakyatnya itu baik-baik aja, tidak terkena virus corona. Jadi ini kalian bisa simpulkan sendiri. Intinya saya nggak ada maksud apapun. Semoga kita bisa kuat menghadapi corona ini dan semoga COVID-19 cepat berakhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya.